Arung Palaka adalah seorang tokoh sejarah terkenal dari Sulawesi Selatan. Ia adalah bangsawan dari suku Bugis yang dikenal atas perannya dalam sejarah kerajaan Nusantara. Namanya erat kaitannya dengan perjuangan masyarakat Bugis dalam menghadapi kekuasaan kerajaan Gowa pada abad ke-17. Arung Palaka lahir di Sopeng pada tahun 1634. Meski lahir di Sopeng, tapi ia putra mahkota di kerajaan Boneh, warisan orang tuanya. Di mana masa itu Boneh berada di bawah kekuasaan kerajaan Gowa yang merupakan salah satu kerajaan paling berpengaruh di kawasan tersebut. Gowa menerapkan kebijakan yang cukup keras terhadap daerah-daerah di bawah kekuasaannya, termasuk Boneh, yang menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Bugis. Arung Palaka menjadi pemimpin perlawanan sebagian masyarakat Bugis terhadap dominasi kerajaan Gowa. Perjuangan ini berpuncak pada keterlibatannya dalam Perang Makassar dalam tahun 1666 sampai 1669, di mana ia bekerja sama dengan VOC. Arung Palaka memberontak terhadap Kesultanan Gowa bukan tanpa alasan. Arung Palaka berasal dari suku Bugis yang saat itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Gowa yang didominasi oleh suku Makassar. Gowa memberlakukan aturan yang keras terhadap kerajaan Bugis, termasuk beban pajak berat, kerja paksa, dan penindasan sosial. Kondisi ini menyebabkan ketegangan antara kedua kelompok. Salah satu bentuk penindasan yang paling dirasakan adalah kerja paksa, yang diberlakukan oleh Kesultanan Gowa terhadap rakyat Boneh dan Sopeng. Banyak rakyat Boneh dan Sopeng dipaksa bekerja di proyek-proyek besar milik Gowa, seperti pembangunan benteng. Arung Palaka sendiri mengalami perlakuan-perlakuan buruk itu. Arung Palaka merasa terpanggil untuk menghentikan perlakuan buruk orang Makassar terhadap Bugis. Meski awalnya melakukan perlawanan, namun senjata apa adanya tidak mampu mengalahkan Gowa. Lantas memilih meninggalkan Sulawesi dan berlayar ke Kesultanan Buton, kemudian ke Maluku, dan akhirnya ke Batavia. Pengalaman ini menanamkan rasa dendamnya terhadap penguasa Gowa. Di Batavia, Arung Palaka menjalin aliansi dengan VOC. Ia melihat peluang untuk menggunakan kekuatan VOC untuk mengalahkan Kesultanan Gowa. Sebaliknya, VOC juga memanfaatkan Arung Palaka untuk melemahkan Gowa yang menjadi pesaing ekonomi dan politik mereka di wilayah timur Nusantara. Arung Palaka memimpin pemberontakan dengan tujuan membebaskan kerajaan-kerajaan Bugis dari dominasi Gowa. Ia ingin mengembalikan kedaulatan kerajaan Bugis sebagai kerajaan yang merdeka. Kerajaan Gowa yang didukung Portugis akhirnya dapat dikalahkan aliansi antara Arung Palaka dan VOC. Kemenangan ini menandai runtuhnya dominasi Gowa di Sulawesi Selatan, dan Arung Palaka menjadi tokoh penting dalam sejarah Bugis. Kekalahan Gowa ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Bungaya pada tahun 1667 yang membatasi kekuasaan Gowa dan memperkuat posisi Arung Palaka di Sulawesi Selatan. Setelah membebaskan Boneh dan Sopeng, maka kerajaan Bugis lainnya pun turut dibebaskan oleh Arung Palaka dari penguasaan Gowa. Setelah itu Arung Palaka datang meminta maaf kepada Sultan Hasanuddin Raja Gowa dan menyatakan tidak ada lagi permusuhan antara Gowa dan Boneh. Mulai sekarang suku Bugis dan suku Makassar harus bersatu dan bersaudara. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tidak ada lagi yang ingin saling menguasai. Dan sejak itu pula lahirlah istilah Bugis Makassar. Dan itu terbukti ketika sedang di perantauan, Bugis Makassar bersatu padu di tanah perantauan. Bila satu disakiti, ia akan merasa sakit semua. Setelah kemenangan atas Gowa, Arung Palaka menjadi Raja Boneh pada tahun 1672. Ia dikenal sebagai pemimpin yang kuat dan karismatik. Arung Palaka dipandang sebagai pahlawan oleh masyarakat Bugis karena keberhasilannya membebaskan kerajaan Bugis dari penguasaan kerajaan Gowa. Namun, keberpihakannya pada VOC membuat sebagian orang menilai kepemimpinannya sebagai kontroversial karena dianggap terlalu dekat dengan kekuatan kolonial. Sebelum ia meninggal, Arung Palaka memerintahkan keponakannya Lapatau Matanatika untuk membangun prasasti persaudaraan antara Boneh, Gowa, dan Luwu. Prasasti itu disebut Tanah Bangkalai yang saat ini berada di kota Watampone.
Arung Palaka meninggal pada tahun 1696, tetapi pengaruhnya dalam sejarah Sulawesi Selatan dan Indonesia secara umum tetap dikenang hingga kini. Ada cerita rakyat, setelah menduduki takhta kerajaan Boneh, Arung Palaka pernah berlayar ke negeri Cina. Ia menerima informasi bahwa di negeri Cina sedang berkembang pesat sehingga rakyatnya hidup makmur. Arung Palaka pun bertanya, kalau negeri Cina hidup makmur, mengapa banyak orang Cina datang berdagang ke negeri kita? Bukankah negerinya makmur? Tapi tak apalah, kita akan mencoba ke sana untuk membuktikannya, ujar Arung Palaka. Keberhasilan di negeri Cina itu akan dijadikan contoh untuk membangun dan memajukan kerajaan Boneh. Arung Palaka kemudian memanggil seorang pedagang Cina sebagai penunjuk jalan dalam pelayaran. Lantas Arung Palaka bertanya, berapa jauh negeri Cina dengan negeri Boneh? Ampun Baginda, amat jauh letaknya, kira-kira berhari-hari lamanya, jawab pedagang Cina. Baiklah kalau begitu, siapkan perahu untuk kita sama-sama berlayar. Arung Palaka kemudian memerintahkan untuk membuat perahu di negeri Birabulukumba. Beberapa bulan kemudian perahu itu pun sudah selesai, tinggal melakukan upacara selamatan untuk menurunkan perahu ke laut. Tradisi Bugis menurunkan perahu ke laut dinamakan Maloro Lopi yang dilakukan oleh Sandro Lopi. Ritual ini dilakukan memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar penurunan perahu berjalan lancar. Selain itu, perahu dapat dipergunakan dengan selamat ke tempat tujuan selama dalam pelayaran. Dalam usaha memindahkan perahu ke laut atau Maloro Lopi ini dilakukan ratusan orang dengan menarik perahu ke laut yang dipandu oleh Sandro Lopi. Ini salah satu bukti bahwa suku Bugis sejak lama telah menjalankan prinsip-prinsip kebersamaan, yakni gotong royong. Seberat apapun sebuah pekerjaan, bila dilakukan secara bersama-sama akan memudahkan pekerjaan itu. Perahu itu kemudian dinamakan Elong Mangenre, artinya awan yang tinggi, menembus kabut. Dengan harapan apabila perahu menghadapi kabut dan gelombang besar, ia akan naik seperti awan di angkasa. Sebelum pemberangkatan, Arung Palaka bernasar di Bukit Cempalagi, dekat Tanjung Palete, bahwa sekiranya perahu Elong Mangenre selamat dalam perjalanan pergi pulang, akan memotong kerbau 100 ekor untuk dibagikan kepada rakyat Boneh sebagai bentuk syukuran kepada Tuhan Maha Kuasa. Mengapa kerbau harus dipotong bukan kuda? Iya, kala itu banyak kerbau di Boneh. Nenek moyang Bugis menganggap daging kerbau dapat dikonsumsi. Konon, daging kerbau bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan otot, darah berjalan lancar, dan tulang menjadi kuat. Coba lihat kalau membajak di sawah, kerbau tak ada capeknya. Untuk berlayar dari Boneh ke negeri Cina, perahu Elong Mangenre berangkat dari Teluk Boneh, kemudian memutar ke Selat Makassar melalui Donggala dan Manado hingga ke Laut Lepas. Kala itu, jalur laut tersebut digunakan pedagang-pedagang dari Cina menuju Bandar Makassar untuk berburu rempah-rempah, lalu ditukar dengan kain sutera dan keramik. Bekal selama perjalanan sudah lengkap termasuk kadobari, yakni beras pulut yang dikukus terlebih dahulu, kemudian dijemur. Pada waktu pelayaran mendapat kesusahan lantaran badai jang besar, sehingga tidak dapat memasak, maka kadobari itulah yang mereka makan. Dalam pelayaran ke negeri Cina, Arung Palaka menunjuk Daeng Paesa sebagai nakhoda. Ia salah seorang ahli tentang keselamatan di laut. Punya pengalaman mengoperasikan perahu dari sewaktu terjadi Perang Makassar. Perahu Elong Mangenre pun berlayar mengarungi Laut Cina Selatan dan Lautan Pasifik. Dalam perjalanan, perahu Elong Mangenre dihantam gelombang besar 3 hari 3 malam. Menghadapi cuaca buruk itu, nakhoda Daeng Paesa merasa khawatir atas keselamatan awak kapal. Selama ia sebagai nakhoda belum pernah menghadapi gelombang sedahsyat itu. Lantas ia menghadap Baginda Arung Palaka. Ampun Baginda, melihat keadaan cuaca seburuk ini, hamba mencemaskan keselamatan Baginda. Ampun Baginda, bagaimana kalau perahu Elong Mangenre ini hamba putar haluan kembali ke Sulawesi? Oh jangan, tidak boleh. Kita harus teruskan pelayaran. Tidak boleh kita permalukan nenek moyang. Bukankah nenek moyang kita pernah mengatakan,
sekali layar terkembang pantang biduk surut ke pantai. Nenek moyang kita telah berlayar hingga ke Madagaskar. Mereka menghadapi gelombang lebih besar dari gelombang yang kita hadapi sekarang. Teruskan Elung Mangenre, lebih baik tenggelam daripada harus kembali lagi ke Sulawesi, jawab Arung Palaka. Mendengar itu, Nakhoda Daeng Paesa merasa dirinya mendapat suntikan semangat. Lantas ia berkata, "Ampun Baginda, kalau Elung Mangenre miring, hamba pun ikut miring. Kalau Elung Mangenre tenggelam, hamba pun ikut tenggelam." "Bagus, itulah kata-katamu yang kunantikan sejak tadi," jawab Arung Palaka. Sesaat kemudian, guntur menggelegar dan tiba-tiba saja laut menjadi tenang. Akhirnya, setelah berlayar 100 hari, perahu Elung Mangenre tiba di negeri Cina dengan selamat. Setelah mendarat, Arung Palaka dan rombongan mendapat sambutan hangat penduduk Cina. Arung Palaka pun heran mendapat sambutan sehangat itu. Ternyata sebelum berangkat, para pedagang Cina yang pulang dari Sulawesi telah menyebarkan berita bahwa Raja Boneh Arung Palaka sementara dalam pelayaran ke negeri Cina. Tak lama kemudian, salah seorang penduduk Cina datang menghampiri Arung Palaka. "Ampun Tuan, sejak dahulu, pada abad ke-15, nenek moyang kami sudah ada di negeri Tuan dan beranak pinak. Nenek moyang kami menurunkan cerita bahwa ada satu negeri bernama Boneh diperintah seorang raja perempuan." "Raja perempuan siapa maksud Tuan?" tanya Arung Palaka keheranan. "Iya Tuan, namanya Ratu Weh Ban Rigau. Beliaulah dahulu yang memberikan pertolongan kepada nenek moyang kami sewaktu perahunya terdampar, dan beliau memberikan tanah tempat tinggal kepada nenek moyang kami. Tempat itu bernama Tanete, Cina. Oleh karena itu, atas nama rakyat Cina, kami menghaturkan selamat datang atas kerelaan Tuan datang berkunjung ke negeri kami. Mari Tuan, raja kami sudah menunggu Tuan di istana, tidak jauh dari sini." Arung Palaka dan rombongan kemudian bergerak ke istana kerajaan Cina. Ternyata ia adalah pengawal istana kerajaan Cina yang sengaja diperintahkan menyambut kedatangan Arung Palaka dan rombongan. Selama dalam perjalanan, Arung Palaka sangat takjub melihat pesatnya pembangunan di negeri Cina. Arung Palaka dan rombongan akhirnya tiba di istana kerajaan Cina dan disambut hangat Raja Cina, termasuk para saudagar Cina yang sering ke Sulawesi mencari rempah-rempah dan kayu cendana. Namun, ketika terjadi Perang Makassar, mereka kebanyakan pulang ke Cina untuk menghindari peperangan. Setelah 20 hari di negeri Cina, akhirnya Arung Palaka dan rombongan kembali ke Boneh, sambil membawa setumpuk keramik pemberian dari Raja Cina. Dalam perjalanan pulang, Nakhoda Daeng Paesa bertanya kepada Arung Palaka, "Tabe Puang, mengapa Raja dan rakyat Cina begitu hormat kepada rombongan kita, padahal mereka belum mengenal kita?" "Oh iya, itulah namanya sebuah peradaban. Orang Cina sangat memegang teguh kedisiplinan dan persamaan hak sebagai manusia. Tapi kalau mereka diganggu, bisa berubah jadi singa. Mereka menghargai kedatangan kita, karena kita orang Bugis juga punya peradaban. Mereka tahu kalau orang Bugis itu pandai menyesuaikan diri. Mereka juga tahu kalau dahulu antara suku Bugis dan suku Makassar pernah berseteru lantaran memilih pemimpin yang salah. Tapi sekarang mereka tahu suku Bugis dan Makassar telah bersatu. Mereka juga tahu kalau orang Bugis Makassar diganggu harga dirinya juga bisa berubah jadi harimau." Demikian penjelasan panjang Arung Palaka. "Iye Puang, Kuru Sumange, terima kasih Puangku," jawab nakhoda kapal, lalu ia mengingatkan seluruh awak kapal agar berhati-hati. Banyak lumba-lumba yang meloncat pertanda ada badai. Sesaat kemudian gelombang besar mempermainkan perahu Elung Mangenre, namun sesaat kemudian badai itu pun berlalu. Perahu Elung Mangenre berlayar dengan tenang. Pada suatu senja hari, Nakhoda Daeng Paesa kembali menghadap Arung Palaka. "Tabeh Puang, apakah hamba masih dipersudi bertanya banyak hal?" "Oh iya, silakan. Apa yang hendak kamu tanyakan? Bertanyalah sepuas hati. Seorang pemimpin harus dapat menjawab segala pertanyaan rakyatnya," jawab Arung Palaka. "Tabeh Puang, siapa yang memelihara Puangku sewaktu kecil?" tanya Nakhoda. "Tentunya yang memeliharaku adalah kedua orang tuaku, dan ilmu tertinggi yang kudapatkan juga berasal dari kedua orang tuaku. Dan semua itu aku tidak dapat membalas semua kebaikannya.
Durhaka besar seorang anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya, jawab Arung Palaka. Tapi Deng Paesa harus tahu bahwa jasa Sultan Mahmud Karaeng Patingaloang tidak boleh juga aku harus lupakan begitu saja. Beliau adalah salah satu guru yang kuhormati. Ketika orang tuaku ditawan oleh penguasa Goa, maka beliaulah yang memberiku banyak pelajaran berharga. Sultan Mahmud Karaeng Patingaloang adalah orang yang berpandangan luas dan cerdas. Beliau yang mengajariku tentang hak-hak asasi kemanusiaan. Tapi sayang, kecerdasan beliau tidak diikuti penguasa kerajaan Goa lainnya, yang memilih egois dan kekerasan. Itulah sebabnya, tempo hari, aku harus bertindak menyelesaikan permusuhan antara suku Bugis dan Makassar, terutama Bugis Bone dan Sopeng. Lihatlah sekarang, kita semuanya telah bersatu, penduduk Cina pun menghargai kita. Terima kasih Kuruk Sumange puangku. Rupanya Elong Mangenre tak lama lagi memasuki perairan Teluk Bone. Oh iya, alhamdulillah, jawab Arung Palaka. Akhirnya perahu Elong Mangenre tiba di Tanjung Patiro. Arung Palaka dan rombongan disambut rakyat Bone yang datang berbondong-bondong di tepi pantai. Mereka lalu berseru, "Taka Poni Pacinae," artinya rombongan dari negeri Cina telah datang. Setelah beristirahat 2 hari di Tanjung Patiro, Arung Palaka dan rombongan bergerak ke daerah Tanete Cina, kecamatan Cina sekarang ini, untuk membuat tanda bahwa jauh sebelumnya wilayah itu awalnya pernah ditempati pendatang dari Cina yang dibantu oleh Ratu Bone Weh Bandrigau. Sebagai tanda, Arung Palaka menanam sebatang pohon asam yang masih muda dan tangkainya dilengkungkan serta ujungnya disimpulkan satu sama lain sehingga lengkungan itu merupakan suatu bundaran yang berlubang. Sampai pada tahun 1953, pohon asam itu masih ada dan tumbuh melengkung sebesar seekor badan kerbau. Konon pohon asam itu tidak seorang pun yang berani mengusiknya, malah dijadikan tempat bernazar bagi pelaut-pelaut yang hendak berlayar jauh. Beberapa hari kemudian, Arung Palaka mengundang rakyatnya ke Bukit Cempalagi untuk melepas nazar, namun ia hanya memotong kerbau 20 ekor saja untuk dimakan bersama ribuan rakyat yang datang. Selebihnya 80 ekor dibagi-bagikan kepada petani yang membutuhkan. Kala itu telah tiba turun ke sawah, jauh lebih berguna daripada kerbaunya dipotong. Sementara itu, Arung Palaka akan memberikan penghargaan kepada Nakhoda Deng Paesa berupa lahan tempat tinggal karena selama ini telah memberikan sumbangsi tenaga dan pikirannya untuk kerajaan, akan tetapi Deng Paesa menolak penghargaan itu. Nakhoda Deng Paesa hanya memohon kepada Baginda agar dasar-dasar kenegaraan yang penting di negeri Cina dapat juga diterapkan di kerajaan Bone. Permohonannya itu disertai dengan keterangan bahwa kemajuan dan kemakmuran di benua Cina itu disebabkan karena di sana dipakai suatu filsafat yang dijadikan sebagai dasar dan pedoman mengendalikan negara. Negeri Cina selalu memperhatikan manusia dan masyarakatnya. Kemauan raja dapat dilawan, tetapi kemauan adat tidak dapat dilawan. Kemauan adat dapat pula dilawan, akan tetapi kemauan orang banyak sekali-kali tak dapat dilawan. Dengan kata lain, kekuasaan raja adalah besar, tetapi kekuasaan adat lebih besar lagi, akan tetapi kekuasaan lebih besar dari semuanya itu adalah kekuasaan rakyat. Sebetulnya nenek moyang kita, Baginda Kajau Lalidong, juga telah mewariskan filsafat-filsafat. Salah satunya adalah adet temake anak, temake epo. Artinya hukum tidak mengenal anak dan cucu. Siapapun yang bersalah harus dihukum setimpal perbuatannya. Permohonan Deng Paesa dikabulkan oleh Baginda Arung Palaka. Maka sejak itu kekuasaan raja di Bone dikurangi, tidak lagi sebagai diktator. Cerita ini dikisahkan oleh Muhammad Sunusi Deng Matata, tokoh masyarakat Kecamatan Cina Kabupaten Bone, dan diterbitkan oleh Departemen Penerangan Provinsi Sulawesi tahun 1953. Saudara, apa hikmah yang dapat dipetik dalam cerita ini? Bahwa begitu pentingnya menghargai akan persamaan hak dan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, betapa pentingnya memilih seorang pemimpin negara yang mau dan melindungi seluruh rakyatnya dengan tidak membeda-bedakan dalam hukum yang berlaku. Dan yang terpenting adalah bagaimana upaya kita agar kearifan lokal dapat dihidupkan kembali
dengan memadukan prinsip-prinsip yang terbaik dari negeri lain, selama itu demi untuk kemakmuran rakyat. Terima kasih. Salamat pada salamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.